Oke, kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi atau pemahaman tentang bagaimana caranya Anda memilih smart dalam memilih madu, dalam membeli madu. Jangan asal pilih, jangan asal membeli madu, karena madu yang Anda beli belum tentu murni. Asli belum tentu murni, tapi murni sudah tentu asli. Sedikit saya mau memberikan tips agar Anda tidak terkecoh, agar Anda tidak tertipu oleh penjual madu, entah itu yang ada di toko atau entah itu yang penjual madu keliling. Anda harus smart dalam memilih madu. Yang pertama, kita bisa mendeteksi bahwa ini madu murni atau tidaknya itu ada tiga tahap. Yang pertama, dilihat dari karakter ya. Ini madu dari ujung kulon. Anda harus tahu dulu, ini kira-kira madunya nektar apa. Tanyakan saja ke penjualnya, Pak, ini dari nektar apa? Untuk warna yang seperti ini bisa dibilang hampir sama dengan nektar kaliandra. Apabila Anda mengetahui ini dari jenis nektar apa ataupun tidak jadi masalah, hanya saja. Nah, ini salah satu indikator. Ini busa, ini salah satu indikator dari kemurnian madu. Busa ini dihasilkan dari enzim diastase. Apa itu enzim diastase? Enzim diastase adalah air liur lebah. Itu dari air liur lebah yang dikeluarkan ketika lebah memasukkan madu ke dalam masukkan nektar ke dalam sel. Oke, itu tahap pertama. Jadi lihat indikator kemurniannya melalui busa ini. Tapi awas jangan salah. Para pemain madu palsu sudah bisa dia membuat formula untuk membuat busa seperti ini. Salah satunya saya kasih contoh. Dia dari anakan, dari larva si lebah yang diperas, disatukan ke dalam madu palsu, dia bisa menghasilkan seperti ini. Enzim diastase itu kalau didiamkan itu akan menghasilkan gas. Kalau dibuka ada suara letupan kecil atau mungkin bisa agak meledak. Cuma itu pun jangan salah, jangan terkecoh, itu sudah permainan para pemain madu SOS. Nah, yang kedua, indikatornya adalah dari aroma. Cium aromanya. Untuk madu murni jauh segini aja, dari hidung sampai ke mulut botol, itu aroma nektarnya sudah tercium. Artinya kalau memang madu murni itu pasti berasal dari nektar, dan nektar itu dari tumbuh-tumbuhan, dari bunga-bunga, dan itu akan punya wangi khas tersendiri. Itu yang paling penting. Dari aroma harus memang aroma dari lebah tertentu, ada yang soft juga, tapi seminimalnya ada aroma kembang, ada aroma nektar. Kalau misalkan kita hirup, kita cium, aromanya datar atau bau gula atau bau sesuatu yang aneh gitu, yang sifatnya seperti kimia, itu perlu Anda waspadai. Jadi yang kedua, tahap kedua adalah dari aroma ya. Ini madu murni dari jenis Apis dorsata. Jarak segini saja itu sudah sangat sudah bisa dicium, aromanya sangat tajam. Yang ketiga adalah dengan cara kita cicip. Kang Tapor punten sendok hampura tacan disiapkeun ya. Lupa euy. Nah, untuk konsumsi madu sebaiknya Anda pakai sendok plastik. Jangan pakai sendok yang berbahan logam. Kenapa? Karena sendok plastik lebih safety dan tidak menimbulkan kerusakan apapun terhadap zat-zat yang terkandung di dalam madu. Tahap ketiga kita coba. Madu yang murni, ketika kita makan, di dalam mulut itu ngeblend rasa madunya dan ngeblend wangi nektarnya. Jadi licin juga di mulut, tidak lengket. Kalau lengket itu indikasi ke gula. Di sini licin, ngeblend rasa madunya, ngeblend wangi nektarnya. Kalau bukan madu,
Kalau madu palsu itu dia akan seperti rasa gula. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan asal pilih madu, jangan asal membeli madu, karena yang jadi taruhannya adalah kesehatan Anda dan keluarga. Tentunya Anda tidak mau. Anda niat membeli madu, pasti niatnya untuk obat atas penyakit yang Anda sedang dialami, sedang diderita, ataupun keluarga, ataupun memang buat rutin konsumsi buat kesehatan. Niat untuk mencari obat, tapi Anda malah memilih penyakit. Awas, ini harus smart. 3 tahap itulah cara menguji kemurnian madu. Jadi untuk cara uji madu di luaran yang sudah beredar, seperti diteteskan ke tisu dan katanya tisunya itu tidak akan tembus, itu bohong. Sekali lagi saya bohong. Kenapa? Karena tergantung dari kadar air. Madu asli, apalagi dengan madu murni, apalagi dengan jenis Apis dorsata, kadar air di atas 24 pasti akan tembus. Ada lagi madu murni tidak disukai oleh semut, bohong. Logikanya, setiap hal yang manis, apalagi dari alam, itu sangat disukai oleh semut. Ada lagi kalau dituangkan ke dalam piring, lalu piring tersebut dikasih air, digoyang-goyang, membentuklah si madu itu menjadi sarang heksagonal, itu pun bohong. Logikanya tergantung dari kekentalan pula lah. Anda bisa coba praktekkan di rumah, tuangkan sunlight ke dalam piring, lalu si piring tersebut dikasih air, goyang-goyangkan, sama nggak membentuk sarang lebah nggak dia, membentuk heksagonal nggak? Jadi untuk hal-hal yang seperti itu yang sudah beredar di masyarakat, yang dibakar lah, yang pakai telur lah, itu tidak kredibel. Yang kredibel yang pertama uji laboratorium, tentu biaya mahal. Yang kedua uji profesional. Yang untuk uji profesional inilah 3 langkah tadilah yang perlu dilakukan. Nah, untuk madu banyak jenisnya. Seperti saya kasih contoh. Ini dari jenis Apis dorsata 3. Ini dari hutan ujung kulon, nektar kawao. Nah, kalau ini Trigona apicalis dari ujung kulon juga. Nah, ini unik. Dia hanya senang dengan resin damar. Ini Itama dari daerah Sumatera, dan ini adalah madu plus bibrid atau bipolen. Ini produk inovasi saya. 1:2, 1 kg madu ditambah 2 kg bibrid. Oke, itu sedikit edukasi dari saya. Intinya kesimpulannya, Anda jangan sampai salah memilih madu, Anda jangan sampai salah dalam membeli madu. Kesehatan Anda dan keluarga jadi taruhannya. Insya Allah saya akan terus sedikit demi sedikit mengedukasi tentang kemurnian madu. Sedikit demi sedikit akan menyadarkan masyarakat Indonesia untuk mengenal fitrahnya lebah itu seperti apa. Selalu support dan dukung saya. Mudah-mudahan dakwah saya di perlebahan ini mudah-mudahan jadi ada manfaat untuk semuanya, khususnya untuk semua masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih banyak atas waktunya yang telah menonton dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam lestari, salam dari Ilmi, salam sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.